Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Fuad Hasyim Semarang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Uli Nuha SE. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Definisi identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui resiko yang timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi hal-hal atau kejadian-kejadian di situasi yang mungkin terjadi untuk mengetahui pencapaian tujuan organisasi termasuk penyebab dan sumbernya. Sumber informasi resiko itu ada 4. Yang pertama, dokumen internal, yang kedua dokumen eksternal, yang ketiga pilihan internal perusahaan, dan yang terakhir pilihan eksternal perusahaan seperti konsumen, pemasok, pengamat, tenaga ahli, desain, dan lain-lainnya. Proses identifikasi resiko. 1. Menentukan unit resiko. 2. Memahami proses bisnis. 3. Menentukan aktivitas yang krusial. 4. Menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. 5. Menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. 6. Menentukan penyebab terjadinya kerugian atau resiko. 7. Risiko keuangan, perubahan harga, nilai tukar, dan tingkat bunga. 8. Membuat daftar risiko. Definisi risiko. Risiko diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Jadi, identifikasi risiko dapat dijabarkan sebagai proses di mana perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasikan kerugian properti, liability, personal, sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan. Daftar kerugian potensial. Daftar kerugian potensial. Kegiatan ini mengidentifikasi resiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut daftar kerugian potensial atau checklist. Jadi, dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Adapun yang harus dilakukan oleh manajer mencakup: pertama, membuat daftar atau checklist semua kegiatan yang dapat menimpa semua bisnis atau perusahaan apapun. Kedua, dengan pendekatan yang sistematis mencari kerugian-kerugian potensial yang mana dari checklist tersebut yang dapat menimpa perusahaannya. Manfaat daftar kerugian potensial bagi perusahaan dan bagi manajer resiko. Bagi perusahaan yaitu: A. Daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. B. Suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Bagi manajer risiko yaitu mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. B. Sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. C. Sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat yang dapat mencapai premi yang sudah dibayar.
Klasifikasi daftar kerugian potensial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerugian atas harta kekayaan atau properti atau exposure yang meliputi 1. Kerugian langsung, yaitu kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril, termasuk gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri. 2. Kerugian tidak langsung, yaitu kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. 3. Kerugian atas pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Selanjutnya, kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain atau liability loss atau exposure adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Selanjutnya, kerugian personil atau personal loss adalah kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, termasuk keluarga. Selanjutnya yaitu metode pengidentifikasian resiko. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. 2. Menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya. 3. Membuat flow chart, aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang-bahan jadi. Sekian atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.